Mohon maaf, Dokter Afan. Ya, monggo. Sebutkan nama, dari mana? Ya, saya Sulisyorini, dokter dari PPI Komite. Monggo, Mbak Rini, tanya ke Bu Ramania atau Dokter Afrita atau ke Dokter Agus. Mohon diberi kesempatan Dokter Afrita. Ya, tadi Dokter Afrita menjelaskan tentang pemeriksaan PCR yang prolong, yang bisa prolong. Kira-kira yang menyebabkan itu apa ya, Dok? Karena kita juga sering ketemu dari beberapa kasus itu PCR-nya walaupun sudah lebih dari 21 hari, bahkan pernah ada yang kasus pertama itu sampai 45 hari itu masih positif. Kira-kira apa yang menyebabkan prolong daripada pemeriksaan PCR ini? Mungkin itu, Dokter. Terima kasih. Monggo, Dokter Afrita. Jadi memang kalau yang kita lihat dari yang gambar itu tadi, jadi kalau PCR itu memang dia bisa bertahan sampai beberapa lama. Nah, itu tuh kita lihat dulu pemeriksaannya. Apakah kalau saya tidak salah itu juga dilihat dari CT-nya ya, Dok ya. Jadi dilihat dari CT-nya. Kalau misalnya dia CT-nya tinggi, kemudian dia gejalanya sudah nggak ada, kemudian komorbidnya juga sudah teratasi, kemudian dia sudah gejalanya sudah nggak ada, itu bisa jadi hanya ada debris-debrisnya. Kecuali kalau misalnya pasien ini gejalanya masih ada, ya memang dia memang masih masih terinfeksi dari COVID-19 itu. Iya. Gimana, Dok? Begitu, Dok. Memang demikian. Saya pernah mendengar di beberapa profesor itu mengatakan bahwa sebetulnya dalam tubuh manusia itu PCR-nya di periksa antigennya itu adalah sekitar 1 bulan, Dok, yang masih hidup. Ada sisa RNA yang sampai beberapa waktu belum hilang. Tapi orang sudah tidak sakit lagi dan sudah tidak menderita COVID lagi, hanya tinggal sisa RNA yang bisa ditangkap oleh PCR tersebut. Itu kadang-kadang terjadi walaupun jarang. Jadi seolah-olah memanjang pemeriksaan RNA-nya. Pemeriksaan hanya sisa RNA yang terjadi. Karena kan memang metodenya itu membiarkan RNA tersebut. Begitu, Dok. Terima kasih para pembicara. Mudah-mudahan Mbak ini sudah puas ya. Nanti. Ya, terima kasih, Dokter. Oke. Ada lain? Si A, pegawai RSHJ 3 minggu yang lalu panas badan selama 3 hari. Saat itu di rapid IgM dan IgG-nya non-reaktif. Kemudian kemarin saat diperiksa massal, IgG reaktif dan IgM non-reaktif. Si A saat ini tetap masuk kerja. Seberapa besar risiko transmisi virus si A ke pasien dan teman kerjanya? Untuk kasusnya yang ditanyakan Dr. EN, ini kasus adalah OTG ya, atau tanpa gejala. Memang dalam panduan alur tadi dijelaskan, itu tidak membedakan rapid itu IgM atau IgG. Di alur tadi dijelaskan bahwa kalau reaktif, itu diisolasi mandiri, kemudian di swab 2 kali. Nah, yang kita gunakan ini ada IgM sama IgG. Jadi maksudnya di panduan itu yang reaktif kemudian diisolasi dan di swab itu sebenarnya yang IgM-nya, yang aktif, masih aktif. Sementara tadi sudah dijelaskan oleh para pembicara, kalau IgG-nya yang reaktif itu bisa dianggap sudah sembuh atau sudah mempunyai bonus kekebalan. Jadi fase atau jendela IgM-nya itu sudah lewat atau aktifnya sudah lewat, tinggal kekebalan aja atau IgG-nya. Namun tetap harus dipastikan karena kita punya swab PCR, tetap dilakukan swab PCR. Karena idealnya memang seluruh masyarakat kalau memang tersedia PCR semua ya harus PCR semua. Tapi misalnya 1.300 karyawan, kemudian kita hanya mampu misalnya 100 untuk melakukan swab PCR atau 200 swab PCR, otomatis kita pilih dari 1.300 itu dengan 200 yang di swab. Bagaimana cara milihnya? Apakah diundi ataukah gejalanya nggak ada, fotoronsinya normal semua? Bagaimana cara memilih dari 1.300 itu kita pilih 200 yang di swab PCR? Nah, inilah kita gunakan teorinya IgM, IgG tadi atau rapid. Kita pilih yang prioritas adalah yang IgM. Kita swab dulu, ya. IgM kita swab dulu. Kalau masih memungkinkan, IgG kita swab juga. Tapi misalnya Dokter Pak Ansarul mendapat swab
banyak ya, kemudian petugasnya bertambah banyak yang bersedia untuk melakukan swab. Idealnya semuanya di swab, idealnya. Untuk masyarakat luas juga sama. Harusnya memang swab semua, ya. Swab semua itu ideal. Tapi ada keterbatasan, lab pemeriksanya juga, PTM-nya juga, tenaga pengambilnya juga. Akhirnya dipilih, dipakailah alur-alur untuk sortir itu tadi. Jadi demikian ya. Mungkin memang yang ditanyakan Dr. En ini pernah demam, kemudian waktu itu tidak terdeteksi, karena kita tahu tidak 100% ya sensitivitas dari rapid ini, mungkin sekarang alatnya lebih baik. Ya, betul. Mungkin sekarang terdeteksi G-nya. Jadi sesuai kebijakan yang kita putuskan tadi, kita putuskan dengan berat ya, tidak mengisolasi IG reaktif itu. Karena kalau, mohon maaf, kalau IgG-nya juga isolasi mandiri, ada beberapa unit yang bisa lockdown. Ya. Betul, Dr. Afan. Jadi karena teorinya seperti itu, tetap yang bersangkutan, tetap rekan kerjanya itu harus pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Insya Allah dengan cara seperti ini bisa terhindar. Ya, apalagi tidak ada gejala, tidak batuk, tidak bersin-bersin, dengan masker insya Allah aman. Asal sekarang kita lebih peduli aja ke sekitar kita. Ada teman-teman kita yang nggak jaga jarak, kita ingatkan. Ada yang lepas masker habis makan atau habis lepas, nggak dipasang lagi, kita ingatkan. Ini kalau kita semua peduli seperti itu, mudah-mudahan arus penularan ini bisa di-stop. Begitu ya. Mungkin ada diskusi dari masalah ini, kita persilahkan. Assalamualaikum, Dr. Afan. Ya. Okay. Kami dari Al-Aqsa 4, Dokter. Ini lagi nonton bareng. Melanjutkan pertanyaan yang dari Dr. En, Dok. Ya. Yang IgG-nya positif. Di ruangan kami kan ada beberapa, 5 mungkin ya. 5 kan ya? Yang IgG-nya positif. Cuman kebijakan dari rumah sakit, kan kita tetap masuk ya. Ya. Yang jadi pertanyaan kami, tadi dari pernyataan Dr. Afrita bahwa IgG positif itu ada penularan meskipun persentasenya itu kecil. Kita di sini di ruangan itu kan merasa takut, khawatir, karena COVID itu sendiri penularannya luar biasa. Dan kasusnya itu juga sudah banyak. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan di ruangan untuk social distancing antara bidan? Agar tidak terjadi penularan, karena kita kumpul dengan teman-teman yang IgG-nya positif. Dan kebijakan rumah sakit yang seperti disebutkan tadi, bahwa IgG positif tetap masuk. Ya. Saya jawab ya. Iya, Dokter. Tadi sudah saya sampaikan ya, tetap pakai masker, jaga jarak, jangan gerombol ya. Jangan berkerumun ya. Kemudian ini kan tetap dilakukan swab, dan mudah-mudahan swabnya ini beda sama yang dulu-dulu yang selesainya 2 minggu lebih ya. Sekarang swab itu kita hari terakhir di BPLK dikirim itu 3 hari selesai. 3 hari. Kemudian di rumah sakit haji meskipun dengan kuota terbatas itu ada yang 2 jam selesai. Ya. Oh, enggak dok, enggak 2 jam. Oh, enggak 2 jam. Saya kira 2 jam. Harinya. Oh, besok harinya. Saya keras keesokan harinya. Ya, karena 2 kali ya. 1 kali swab, hari kedua swab, hasilnya hari ketiga. Karena hari pertama swab hasilnya enggak boleh diomongkan karena masih ada swab yang kedua. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, boleh Dr. Afan? Boleh, silakan. Pak Sofyan. Ya. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau seandainya ada pasien yang dari luar datang ke UGD, pernah saya nemuin hanya bawa hasil swab di luar positif tanpa membawa rapid test. Saya tanyakan belum diperiksa rapid test, apa perlu rapid test lagi? Nggak perlu, Dok. Saja dia. Nggak perlu, Dok. Tidak perlu, ya. Nggak perlu. Ya. Apalagi kalau misalnya pasien itu ada gejala, jadi nggak perlu di rapid. Ya. Kalau positif KU-nya baik, hanya isolasi mandiri ya? Ya, betul dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Sofyan. Iya, saya tambahkan Pak Agus ini. Jadi mungkin maaf menjawab pertanyaan Pak Sofyan tadi, ada ungkapan lama, tapi semoga kita setuju bahwa kita itu mengobati pasien, bukan mengobati hasil laboratorium. Ini bukan berarti mengecilkan peran laboratorium, karena pasien itu adalah sosok yang utuh. Kita lakukan anamnesis, diagnosa fisik, serta pemeriksaan penunjang. Jadi lab ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan diagnosa. Karena kita ketahui bahwa setiap tes lab itu punya 3 fungsi.
seingat saya sebagai screening, diagnosis, dan follow up. Follow up terapi. Ya, dan monitor. Sehingga jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur, ini yang menimbulkan akibatnya timbul perkataan false positif, false negatif. Tadi mungkin Bu Rahmania. Maka harapan saya ke depannya, maka sebaiknya suatu saat kalau kita melakukan tes, maka orang ini harus paham betul maksud tes ini apa. Sehingga ketika keluar hasil, maka pas respon yang dilakukan. Atau dia sudah tahu apa yang akan diterima atau akan dijalani. Tapi kalau hasil tes keluar, kemudian baru dijelaskan, biasanya akan sulit diterima. Mohon maaf. Jadi mungkin suatu saat, pada saat tes massal, kita berikan inform consent dulu, atau apa ya. Mungkin itu ya Bu Rahmania ya. Sehingga orang itu jadi pas menerima hasilnya, nggak seperti saat ini yang ya seperti. Kalau ya, tapi tes ya, kalau pemeriksaan massal, Dok, ya itu tadi Bu. Karena yang ini dihimbau untuk menjelaskan sebagainya, karena ini merupakan program pemerintah provinsi, Bu, jadi mau nggak mau harus kita. Kan juga drop-dropan, Dok, nggak bisa milih. Jadi memang itu tadi harapan saya ke depannya bahwa bagus sekali, Dok. Artinya ada penjelasan sebelumnya. Jadi rapid test ini merupakan tes antibodi yang mengatakan reaktif bagi sudah pernah terinfeksi dan ada potensi akan timbul kekebalan. Jadi antara PCR atau tes antibodi tidak bisa saling dipisahkan, dikatakan saling melengkapi. Kalau ditanya mana yang dulu, tapi tidak sama. Kalau ditanyakan mana yang dulu, maka sesuai tujuannya. Itu yang menentukan. Itu mungkin tambahan saya, Pak. Terima kasih, Dr. Agus. Ini ada pertanyaan dari Siti Hatijah, Dr. Yuyun ya, UGD ya. Dr. Rahmania, mungkin bisa diceritakan alat rapid test kita saat ini ya, mereknya atau sensitivitasnya. Ada beberapa merek yang sudah sampai pada laboratorium, berbagai merek, itu yang dari semua bantuan dari Pemprov, ada juga bantuan dari pribadi. Maksudnya organisasi. Itu semua melalui rumah sakit secara resmi. Tapi yang digunakan untuk seluruh Pemprov itu pertama waktu saya ikut di Dinas Perekonomian itu menggunakan reagen Wonfu seperti yang kita dulu pakai pertama kali. Itu sensitivitas sekian, 87, sekian, spesifisitas juga 90, sekian. Juga cukup bagus. Mengenai bagus tidaknya saya tidak bisa mengatakan itu karena belum ada penelitian khusus mengenai ini. Demikian juga yang dipakai sekarang, ini dipakai di rumah sakit haji, juga dipakai di dinas-dinas lain, seperti dinas pertanian, dinas Bapeda, kemudian dinas kelautan dan perikanan, itu menggunakan Biologix mereknya, buatan Korea, dan harapan saya adalah mempunyai yang sama dengan kita, ininya, antigen-antigennya. Kemudian, reagen ini mempunyai sensitivitas sekitar 91, sekian persen, spesifisitas 97, sekian persen. Pengertian sensitivitas ini yaitu kalau kita mampu mendeteksi serendah-rendahnya dari alat itu 91, sekian persen, kemudian spesifisitas adalah ketika dia reaktif maka orang itu adalah sakit gitu, Dok. Itu bukan sakit ya, maksudnya sesuai dengan keadaannya. Itu sekitar 97 menurut si pabrik ini. Namun tidak dapat saya katakan apakah itu, saya tidak tahu apakah itu sudah sesuai dengan standarnya atau tidak, saya tidak tahu karena belum ada penelitian khusus mengenai ini, Dok. Masih dilakukan, karena ini hal baru ya, Dok ya. Masih para ahli spesialis patologi klinik masih melakukan hal-hal yang mengumpulkan antara masing-masing reagen itu, merek ini begini, merek itu begini, masih dalam penelitian semua. Jadi belum selesai. Belum bisa mengatakan ini buruk, ini baik, belum bisa mengatakan begitu. Namun mereka membagi-bagi, sudah mulai membagi-bagi yang kualitas 1, kualitas 2 begitu, Dok. Itu berbagai merek. Yang saya tahu pernah yang jelek ya, Dok, saya sebutkan aja kalau yang baik. Yang jelek yang tidak diambil itu reagen tertentu di mana mereka mempunyai batch number atau lot number. Kan tiap reagen punya lot number sekian, itu ada yang betul-betul nggak boleh dipakai. Karena memang rapid ini pemeriksaan cepat dengan metode imunokromatografi, di mana pemeriksaannya ini istilahnya cepat, tapi mengenai presisi dan akurasinya ya seperti tadi itu. Ada yang kurang sarujuk ya, Doknya kurang setuju dengan saya kok antigen negatif, tapi rapidnya positif, reaktif. Padahal satunya antibodi, yang ini antigen. Jadi memang kadang-kadang tidak selalu selaras. Demikian penjelasan dari saya, Dok. Oke. Assalamualaikum, Dokter Erna, izin bertanya. Salam. Ya, Bu Erna, silakan. Iya, Dokter, saya Bu Erna dari BK. Saya menanyakan kasus teman saya. Bulan Mei itu ikut rapid di Holodoc, itu IgM-nya reaktif.
Kemudian sudah PCR, sudah swab di RKI, hasilnya negatif. Kemudian bulan Juni di rapid lagi di MCU, hasilnya IgM-nya reaktif lagi, IgG-nya non-reaktif. Kemudian di PCR lagi di RKI hasilnya negatif. Nah, tadi yang ikut masal IgM-nya reaktif lagi, dokter. Ini seperti apa, dokter? Mohon maaf, mohon penjelasan. Terima kasih. Dr. Ramania, barangkali. Dr. Afrita, silakan. Benar, itu tadi IgM, gimana Bu Erna? Bolak-balik. Ya, IgM-nya bolak-balik reaktif. Tapi Ya. PCR-nya negatif terus. Ya. Negatif sudah 2 kali, nggih. Ya. Ada gejala Kalau nggak? saya boleh sedikit apa? Tadi memang untuk PCR kadang-kadang spesifisitasnya disebut oleh Prof. Aryati 58,sekian%. Jadi yang negatif belum tentu negatif. Yang mau saya tanyakan apakah ada gejala ya? Apa? Tidak ada, dokter. Tidak ada, cuman pernah pilek gitu aja. Tidak ada batuk, tidak apa. Terus toraknya itu bronkitis. DL-nya bagus katanya. 2 kali gitu. Nggih. Ada sebetulnya ada 2 kemungkinan. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama memang bisa reinfeksi. Kemudian yang kedua mungkin bisa terjadi false seperti itu. Terjadi false juga bisa. Mungkin ada tambahan dari Dr. Ramania atau Dr. Afan? Dr. Afan mungkin nambahkan. Ya, jadi kalau menurut saya ya memang dijalani saja alurnya ya. Jadi memang kita keterbatasan nggak ada pemeriksaan yang 100% benar. Jadi saat IgM-nya reaktif ya harus dilanjut swab isolasi mandiri. Saat nanti PCR sudah negatif, berarti kalau alurnya tadi bukan COVID ya. Tadi kan alurnya ada, rapidnya reaktif, di swab 2 kali, kalau negatif bukan COVID. Dijalani seperti itu saja. Jadi apalagi tidak ada gejala. Kecuali kalau memang ada gejala ya, ada perburukan dari foto ronsen misalnya. Jadi untuk diagnosis ini saling membantu, melengkapi ya. Yang paling penting dari foto ronsen itu adalah progresivitasnya. Jadi kita foto serial, ada infiltrat yang bertambah. Kalau sudah dari Mei, Juni tidak ada infiltrat ya, insya Allah bukan COVID ya. Kita tahu COVID sangat cepat sekali infiltratnya. Atau memang dia faktor resikonya atau ketularannya masih tetap. Jadi itu yang harus diwaspadai. Dia dulu pemakaian maskernya, social distancing-nya itu kita seperti kata Dr. Afrita tadi ada resiko reinfeksi. Jadi juga harus dievaluasi. Ya. Tapi kalau memang seperti tadi ada waktu screening rapidnya positif ya dijalani sesuai alur saja. Berarti harus isolasi, harus diswab ulang. Begitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, setuju Pak Afan. Jadi ya, tadi betul Pak Afan. Jadi memang kita harus lihat dulu Bu, gejala klinisnya ada enggak? Kemudian radiologinya bagaimana? Kalau memang tadi itu ya mungkin saja bisa reinfeksi karena kita tidak tahu kalau mungkin di luar kontak, jaga jarak itu tidak ya bisa saja terjadi reinfeksi. Jadi memang yang sebaiknya kita lakukan saat ini, betul kata Dr. Afan, ya semua orang berpotensi, maka itu sesama anak buah atau sesama jangan gampang-gampang buka masker meskipun kita kenal atau apa ya namanya. Ya itulah. Jadi ya yang penting buat kita tadi McD tadi Bu, jadi cuci tangan, jaga jarak sama masker itu sudah mutlak saja. Oke, dokter, terima kasih banyak. Alhamdulillah sehat-sehat, tidak ada keluhan, tidak ada apa. Semoga itu yang penting. Itu yang penting, alhamdulillah. Harus Sari Putri. Ya, turun-turun. Ini gini, kalau positif, kalau positif, kemudian di PCR-nya kan pertama positif, kemudian sudah isoman. Setelah isoman diri, kemudian di PCR ulang. Kalau PCR-nya itu negatif, nah kapan kita mengulang lagi? PCR-nya negatif. Ya, jadi kan positif sudah confirm ya. Setelah confirm, kemudian isoman. Kemudian setelah isoman di PCR. PCR-nya negatif. Kemudian pengulangannya lagi kapan? Ya, nggak usah diulang dok, itu sudah sembuh. Nah, maksudnya itu yang swab-nya itu satu paket. Jadi kalau yang pertama tadi 1-2,
evaluasinya itu 14 hari itu 34. Kalau sudah negatif 34-nya berarti sudah sembuh. Tapi 1, 2, 3, 4 ya betul. Ini jadi kalau misalnya jadi swab itu pengambilannya kan tadi seperti yang saya terangkan, jadi pengambilannya adalah 2 kali berturut-turut selang 24 jam, itu 1 dan 2. Kemudian selang 14 hari kita lakukan evaluasi 1 dan 2 lagi, jadi 3 dan 4, mohon maaf. Jadi 3 dan 4. 1 dan 2 itu maksudnya apa nih, Dek? 2 hari berturutan atau? 2 hari berturut-turut, betul dokter. Jadi 2 hari berturut-turut itu diambil swabnya. Itu adalah yang pertama. Jadi yang pertama, kalau misalnya dia positif, berarti kan dia terkonfirmasi COVID. Nah, setelah itu kan isolasi mandiri, Dok. Nah, setelah isolasi mandiri, hari ke-14-nya kita ambil lagi 2 hari berturut-turut lagi. Jadi namanya swab yang ketiga dan swab keempat. Kalau misalnya itu hasilnya negatif, sembuh, Dok. Oh ya, berarti kan 2 kali swab. Yang terakhir itu 2 kali swab. Nah, kenapa waktu saya dites PCR itu kok cuma sekali doang ya pengambilan? Dokter OTG enggak? Masal. Enggak. Enggak maksudnya ada gejala. Aku enggak TG, UDP. UDP. Jadi ini Dok, kalau misalnya dari yang ada beberapa pedoman memang, jadi kalau misalnya dia sudah 1 kali positif, walaupun yang satunya negatif, kita ambil yang positifnya, Dok. Seperti seminar Zoom. Dok, apa nih? Jadi gini, saya tambahkan, dokter biar nggak bingung ya. Iya. Jadi kalau di panduan itu ada yang tanpa gejala, itu diperiksa entah itu karena screening atau check up atau memang ada riwayat kontak erat dengan pasien positif, itu dilakukan swab ya. Itu swabnya itu hari pertama dan hari 14 memang, cuma sekali-sekali. Sekali-sekali. Ini beda sama untuk diagnosis saat ODP, PDP. Jadi kalau di alurnya tadi nanti bisa saya sampaikan lagi. Hari pertama, kedua. Tapi kalau yang positif pertamanya, Bu, itu evaluasinya dianggap sembuh itu 2 kali berturut-turut. Di lapangan itu memang ada beberapa yang dilakukan sekali. Ini tidak ideal, Bu. Idealnya itu 2 kali berturut-turut. Ya. Jadi, ya kalau misalnya itu dilakukan PCR, masih perlu lagi nggak dicek untuk rapidnya, untuk lihat IgG-nya? Saya nggak usah, Dok. Nggak usah. Artinya ternyata saya positif, masih positif berbulan-bulan. Berbulan-bulan, Dok, nanti. Nah, artinya kalau IgG-nya positif kan memang bagus terbentuk antibodi karena pertama konfirm. Kan? Makanya pertama sudah PCR-nya positif, kemudian negatif, tapi di tes rapid-nya kemudian dia IgG ada kan berarti kan memang dia iya, berarti sudah ada antibodi. Kita nggak perlu dikuatkan seperti itu. Ya, siap-siap donor darah, Bu. Plasmanya. Tunggu untuk tapi harus laki-laki, Dok. Donor konvalesen. Iya. Kalau perempuan nggak boleh. Apa salah? Nah itu belum saya tanyakan. Mungkin perempuan lebih lemah tubuhnya, Dok. Harus laki-laki umur sekian sampai sekian, kemudian titer antibodinya sekian gitu. Jadi ada rumit ketentuannya, makanya jarang sampai. Diharapkan sangat menolong, tapi kenyataannya juga kadang-kadang yang sudah menerima juga masih almarhum. Oke. Dokter Ai, masih ada pertanyaan. Tadi kan disinggung-singgung. Ada berbagai macam tes untuk rapid ya. Reagennya itu macam-macam ya. Katanya lebih dari 100, tetapi yang valid hanya beberapa. Terus kita lab-lab yang lain-lain itu kan juga menyelenggarakan untuk pemeriksaan rapid. Terus tahunya ini baik atau enggak gimana ya? Kalau saya dari metodenya, Dok. Jadi kalau rapid kan imunokromatografi. Jadi amrih cepat, tapi yang lebih bagus tentu beberapa metode yang digunakan oleh lab swasta terkemuka itu menggunakan metode yang lain. Ada ECLIA, ada FIA, Avias gitu, yang nama Avias, ROS dan sebagainya. Itu mereka mempunyai kualitas ya, kualitas yang memang sudah terpercaya. Jadi misalnya istilah orang Jawa mengatakan regonggowo rupo ya seperti itu, Dok, memang. Kalau rapid ini Dokter Ai, di Rumah Sakit Haji itu nggak ada rapid tes mandiri? Belum, Dok, masih dirapatkan. Belum, Dokter, saya dirapatkan rapat terus. Tapi ini karena banyak kesibukan jadi belum selesai merapatkannya. Karena berbulan-bulan ini ngurusi rapid massal dinas-dinas yang sampai ribu-ribuan, Dok. Sepertinya 1.300. Dinas kelautan berapa ratus, berapa ribu. Ini saya sudah merapid sampai ribu-ribuan orang. Saya tambahi, Dokter Tri. Kemarin itu saya dapat kiriman rapid test yang direkomendasikan itu ada memang 100 lebih.
Biolidik yang kita pakai untuk swab ini termasuk 2 besar. Jadi nomor 2 kemarin itu. Rekomendasi nomor 2. Nomor satunya siapa, Dok? Nah, maksudnya grade-nya atau jenisnya? Nanti grade-nya saja, Dok, grade-nya. Oke. Itu urutannya, kurang tahu saya. Nanti saya share. Nah, saya lihat bisa, Dok, nanti lihat nyon daftarnya ya. Apa sesuai dengan yang dulu apa enggak gitu. Dulu pernah ada soalnya. Oke. Terima kasih. Turun. Ya, silakan Dokter Toha. Saya pernah mendapati hasil itu rapid test reaktif lemah. Nah, mungkin bisa dijelaskan Dokter Lai ya, kenapa enggak reaktif atau non reaktif aja? Kok ada yang reaktif lemah? Mohon penjelasan ya. Iya, saya kadang-kadang ditanya mengenai ini. Kami memutuskan untuk reaktif lemah, tapi juga menunggu dari Indonesia apakah hanya reaktif saja gitu. Kami monggo, karena reaktif lemah itu bayangan saya dia masuk ke fase mana? Apakah awal kena, apakah akhir akan selesai? Itu akan mempengaruhi hal itu, Dok. Kalau awal kena masih sedikit lemah, akhir masa SDM atau SDM-nya maka lemah karena masih sedikit gitu. Tapi monggo kalau disukai reaktif saja ya nggak apa-apa, karena pengertiannya sama, tetap reaktif saja. Gitu. Saya hanya menambahkan untuk klinisi sebenarnya mungkin ya. Bagi para klinisi. Untuk klinisi sebenarnya reaktif atau non reaktif gitu aja. Jadi kalau reaktif lemah tidak gitu ya, saya hilangkan lemahnya nggak apa-apa. Saya hanya memberikan bahwa barangkali bermakna untuk para klinisi yang sudah pintar-pintar dan pemikirannya canggih. Ya, jadi selama ini ya memang kalau reaktif lemah ya kita anggap reaktif. Reaktif, iya. Nah, kalau dari kita nggak ada lemah, langsung reaktif semua gitu. Kalau seperti itu saya juga. Tapi memang biasanya memang cocok dengan klinisnya. Klinisnya itu meragukan, ragu-ragu ini. Nah, biasanya hasilnya reaktif lemah itu. Betul apa yang dikatakan Dr. Rahmania tadi. Ini memang ada pengaruh dengan kadar viralutnya mungkin ya. Viralut. Iya. Bu Rahmania, apakah memang ada titer cut off untuk tadi? Jadi misalnya ada. Oh, dikatakan reaktif sekian. Ada, Dok. Kalau menggunakan metode lain ada, Dok. Eklia maupun via FIA itu ada beberapa metode lain itu ada yang menggunakan semi kuanti yang menggunakan pakai mesin. Untuk OTG dengan hasil rapid test positif 2 kali, apa yang harus dilakukan selama menunggu hasil swab? Dan jika hasil swab negatif, apa perlu dilakukan swab ulang? Jika positif tanpa gejala, bagaimana proses isolasi mandiri, pengobatan dan perawatan? Oh ya, jadi kalau misalnya, langsung saya jawab ya. Jadi kalau misalnya pasien ini dengan OTG, dengan hasil rapid test positif 2 kali, rapid test positif ya, isolasi mandiri. Gimana caranya isolasi mandiri? Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sambil menunggu ya, di tempat yang tersendiri. Jadi tempatnya itu harus dengan ventilasi yang cukup, seperti itu. Kemudian jaga jarak, seperti yang saya bilang tadi, MACD. Jadi maskernya kalau misalnya nggak punya masker bedah ya masker kainnya harus diganti setiap 4 jam sekali. Kemudian cuci tangan, harus sering cuci tangan setelah silahkan dulu. Tentang kalau ada OTG dengan PCR yang positif dan isolasi mandiri karena klinisnya baik, apakah perlu obat-obat antivirus nih? Kalau OTG dari pedoman tidak perlu, Dokter. Hanya terapi simptomatis saja dengan pemberian antioksidan seperti vitamin C dosis tinggi seperti itu. Tanya boleh? Monggo, Dokter KSU. Alhamdulillah. Enggak, ini nambahin saja. Kalau kita ini kan petugas di poli. Ya, betul. Di poli itu tiap hari kan bisa kontak. Persoalannya kan ada 2. Kita nulari pasien atau kita ditulari pasien. Nah, kalau kita ini kan dijaga jangan sampai kita nulari pasien. Ya. Kalau pasien nulari kita itu kan sudah haknya pasien. Tapi yang jangan. Nah, iya kan kita nggak pernah tahu karena mobilitas pasien kan tiap hari kan begitu luar biasa di Surabaya. Nah, untuk di bidang hijau ya Surabaya. Untuk petugas baiknya itu diberikan pencerahan kapan dia diberikan tes rapid setiap seminggu sekali atau 2 minggu atau 1 bulan. Karena itu yang paling murah dan paling cepat untuk mendiagnosa ada nggak petugas ini tercemar. Saya kira perlu itu untuk di poli. Karena yang kontak-kontak di poli itu setiap hari rawan, saya kira begitu, rawan. Ya. Terima kasih Pak KSU. Ini cucunya sudah tidur semua kayaknya ya. Oh, lain rumah. Saya berdua, dari dulu berdua. Semuanya lain rumah, satu di mana. Bukan. Iya. Jadi usulnya tadi sering-sering direpit ya Dok. Nanti saya sampaikan ke manajemen. Itu ada Dokter Agus kepala instalasi, dia nanti yang mengusulkan. Saya setuju saja. Saya memang Dokter KSU. Kalau saya sih pengennya seperti itu, cuman masalahnya kan rapid kita itu bantuan dari Pemprov. Nah, seringkali kebutuhannya sama hasilnya dari mana? Pasien itu habis, Dok. Jadi tinggal sedikit. Nah, kalau sudah tinggal sedikit, kita berarti harus konsentrasi pada penegaan pasien di IGD. Itu, Dok, yang jadi kendala. Tetapi kalau melimpah atau bagi banyak, bisa kita lakukan rapid seperti begini, Dok.
Monggo Dok, kalau memang kita Poli tiap akan mengusulkan ke UP Dok, kita lakukan untuk screening berkala Dok. Iya kan itu tadi sudah dijelaskan. Kita tertular itu bukan karena pasien saja, antar teman kan bisa menularkan kita. Jadi keluarga kita di rumah pun kita tidak tahu bahwa dia jadi OTG atau enggak. Sehingga untuk petugas yang melayani harus betul-betul dia bagus untuk pasiennya nggak ditulari kita. Terima kasih. Ya, ini selain tes rapid tadi, selama ini memang dari manajemen bekerja sama dengan PPI, ya itu sudah berusaha melakukan alur-alur screening. Jangan sampai pasien ini masuk ke poli, jangan sampai ya. Banyak beberapa tahap screeningnya. Cuman memang ada beberapa kelolosan ya. Kita harus mengulang lagi sosialisasi alur-alur bagaimana jika ada pasien dengan gejala pernapasan, jangan sampai datang ke poli. Ataupun kalau sudah terlanjur ke poli, tidak boleh dikonsulkan ke poli lain atau dikirim ke radiologi atau ke lab ya, itu tidak boleh. Alurnya adalah pasien ini segera diantar ke RKI. Jadi nanti pemeriksaannya yang datang. Jadi kita punya mobile radiologi itu atau petugasnya sudah pakai APD. Jadi demikian Pak KSU. Mudah-mudahan tidak kelolosan, mudah-mudahan ya. Tambahan Pak Pan. Ya. Jadi saat ini Dok, di triase sebelum pasien masuk itu sudah dilakukan screening oleh dokter triase IGD, triase poli Dok. Jadi saat ini pasien sebelum masuk dilakukan triase IGD poli, baru dia mendapatkan kartu untuk izin lolos masuk ke poli Dok, untuk cetak SIP. Jadi dari situ kita meminimal lagi pasien ini kira-kira punya gejala ke arah COVID atau tidak. Sebabnya kalau begitu dari triase ada gejala COVID, dia langsung dilarikan ke RKI sebelum dia cetak SIP tadi Dok. Tanya aja, sering tanya pasien, saya juga jawabnya agak begini Dok, kalau misalnya pasien itu sudah kondisi agak membaik, tiba-tiba kondisinya drop kemudian meninggal tapi tanpa komorbid, itu kebanyakan karena kenapa Dok? Menurut Dr. Afan selama ini, Dr. Afrita maupun Dr. Agus barangkali ada pengalaman meninggalnya, kausa mortisnya itu apa? Karena gagal nafas Dokter. Jadi beberapa kasus itu mungkin ada istilah happy hypoxia. Jadi di mana dia saturasinya itu rendah, tapi pasiennya itu kondisinya baik. Jadi pasiennya duduk-duduk masih enak. Yang saya rawat itu begitu. Jadi pasien kondisinya baik duduk-duduk. Tapi waktu dicek saturasinya itu sudah di bawah 90. Padahal kalau pada orang yang sakit bukan non COVID, kalau di bawah itu biasanya kan pasti ada yang terus gelisah, yang kadang ada yang beberapa seperti itu. Menjawab pertanyaannya Dr. Rahmania tadi, memang ya idealnya pakai autopsi ya. Sayangnya kita tidak pernah ada autopsi ya, apa yang terjadi. Cuman harus dipahami, ini parameternya apa membaik ini ya. Kalau memang mungkin hipoksia enak sedikit dibilang membaik, itu juga bisa. Tapi kalau yang benar-benar sudah bagus semua, ya paru-parunya tidak terlalu jelek, itu kita tahu bahwa reseptor S2 ini juga ada di jantung. Jadi awal-awal itu dulu diduga adanya perikarditis, Bu. Jadi serangan jantung yang meninggal mendadak itu juga masih memungkinkan. Karena kita tidak ada autopsi ya. Jadi kita juga tidak tahu kalau tapi yang jelas menyebabkan meninggal paling banyak memang gagal nafas. Kemudian kalau misalnya BGA-nya nggak gagal nafas atau parunya nggak terlalu jelek, kok tiba-tiba mendadak ya memang dari kardionya, perikarditis barangkali yang memungkinkan. Reseptor S2-nya kan juga banyak di otot jantung, ya barangkali itu. Tapi kalau memang tahu pasti ya memang harus autopsi. Jadi belum ada kepastiannya Dok, kapan itu duduk saat bonam? Belum ada kepastiannya Dok ya? Masih berupa penelitian-penelitian ya? Tergantung pasiennya ya, tergantung pasiennya. Kita masuk sambil menghitung hari ya. Jadi saya itu sering kalau tanya hari keberapa ya, gejala hari keberapa ya. Kalau sudah hari ke-10 itu sudah aman, mudah-mudahan sudah. Kemudian kita lihat foto itu, kalau sudah tidak memberat, kita tidak mengharapkan infiltratnya hilang, tidak. Kalau sudah tidak memberat, stabil, agak berkurang sedikit, itu setelah hari 10 sudah aman. Ya, cuma yang bahaya hari ke-5 sampai ke-7 ke-8 itu. Setuju dengan pendapat Dok. Jadi yang di WHO yang terbaru itu kan disebutkan onsetnya 10 hari dulu Dok. Jadi menunggu 10 hari kemudian ditambah 3 hari tanpa gejala seperti itu. Karena memang dari beberapa kasus meta analisis itu disebutkan memang
masa kritisnya itu sekitar 2 minggu. Jadi minimalnya itu 10 hari sampai 2 minggu seperti itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua diparingi kesehatan ya. Keluarga kita, teman-teman kita sehat semua. Terhindar dari wabah COVID ya. Pasien-pasien kita sembuh semua. Amin. Penyebaran di Surabaya, khususnya di Jawa Timur, khususnya Indonesia umumnya, segera turun ya kasus COVID ini, karena pemerintah juga sudah mulai on the track ya untuk menghambat lajunya ini ya. Kita sudah ada gerakan pakai masker ya sekarang ya. Tadi ada titipan dari Bu Direktur, profil WA kita diminta untuk anjuran ya pakai masker aja. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.